Dalam
berjuang kepadanya. Abraham menjawab, "Ya saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri. Sekali peristiwa Yesus berbicara bagaimana dia akan menderita selesai. Perkembangan dan menjadi pengalaman Yesus ini menjadi sebuah tantangan dan sekaligus adakan dua kali. Tidak hanya berpakaian, tapi harus pada rajas, adik dan saudara yang terkasih, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang dikasih. Saya bangga sekali hari-hari ini berada di sini. Kunjungan saya terakhir ke sini ketika umat Allah sedang berjuang membangun gereja ini. Dan saya terlibat dalam sebuah acara namanya apa berada? Leo. Saya sendiri awal. Waktu itu saya duduk berangkat sana, dan kami diminta untuk memberikan sumbangan. Yang saya terima itu sangat besar. Ternyata orang yang menyusul, nenek, mama, ketua-ketua kelompok, mereka beri jauh lebih besar dari saya. Dan saya merasa malu. Itulah semangat partisipasi kita. Dan hari Jumat ketika saya memasuki kompleks ini, saya bangga. Perjuangan umat itu telah menghasilkan sebuah gereja yang megahkan. Mari kita tepuk tangan. Luar biasa. Pada waktu masih duduk senyum-senyum dari atas, melihat umatnya meneruskan perjuangan dia yang dulu dia letak. Tidak hanya gereja, tapi ketika saya masuk kompleks ini menjadi rapi dan asli. Sebuah perubahan yang cukup besar. Luar biasa. Dan lebih dari itu, gereja yang megah, pastoral yang indah, lalu dihiasi dengan pura-pura ini, kehadiran para suster hari-hari ini. Katanya itu menjadi kunjungan pertama para suster. Karena itu, bapak dan mama di keluarga muda senyum-senyum. Diperlakukan secara istimewa. Malah ada suster yang lari tadi berkunjung ke sana. Takut perhatian terbagi.
Inilah umat Allah, yang sesungguhnya. Tapi jemaah sekalian, semua yang bagus ini belum cukup. Hari ini kita masih dituntut sejauh mana kita telah berubah sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tahun ini bukan kita mengangkat tema tahun ekologi integral. Tahun ekologi, perhatian kita ditujukan kepada lingkungan hidup. Semua umat Katolik khususnya Manggarai yang berjumlah lebih dari 800 ribu diajak untuk bersama-sama menyikapi kondisi lingkungan yang ada di bumi Manggarai dari Selat sampai timur batas. Apa ya? Selat sampai Waimoken itu selalu dalam. Ya, Manggarai secara keseluruhan. Kalau kita mencermati secara sungguh, maka betul-betul ada perubahan yang sehingga yang sedang terjadi di bumi Manggarai. Tahun 88 saya lewati pertama kali dari Komendan di Pulau Bawah. Saya masih menyaksikan keindahan dan kebolehan bumi Manggarai, tetapi akan terjadi sekarang. Semua itu tinggal sebuah kenangan. Lingkungan kita sedang mengalami kehancuran yang luar biasa. Paus Fransiskus melalui surat ensikliknya Laudato Si, terpujilah Tuhan, dia mengingatkan kita sekali. Ibu dan saudari bumi sedang merata. Karena mereka, bumi kita diperlakukan secara tidak adil. Kita merampok habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari ini tanpa memperhitungkan apa yang terjadi pada hari. Perampokan atas bumi membawa dampak secara konkret yang sedang kita alami hari-hari ini. Musim kita berubah, hujan kita menjadi tidak menentu. Air kita berkurang dari waktu ke waktu. Sawah-sawah kita menjadi kering. Muncul begitu banyak penyakit yang mewarnai kehidupan kita. Itu adalah dampak dari sikap dan ulah kita terhadap ibu dan saudara. Bagaimana sekalian Tuhan Allah yang terkasih. Tahun ini melalui gerakan ekologi integral, kita semua diajak bersama-sama untuk memberikan cinta dan perhatian kita terhadap lingkungan itu. Tidak hanya secara eksternal, lingkungan bumi, makrokosmos kita, tetapi terlebih lingkungan yang ada di dalam diri kita. Lingkungan insani manusia ini. Kerusakan itu tidak hanya terjadi di luar, tetapi lebih parah justru kerusakan yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita memberikan cinta dan perhatian terhadap sesama manusia, terhadap ide-ide kita, terhadap emak-emak kita, terhadap anak-anak yang kita lahirkan sebagai bagian darah dan daging kita sendiri. Sejauh mana kita memberikan perhatian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang berkasih. Bacaan hari ini juga pengalaman kita hari-hari ini, kehadiran para suster, kami dari Bible Center, gerakan promosi kitab suci, dan bacaan hari ini justru memberikan kita beberapa poin penegasan itu. Yang pertama, dari bacaan pertama kita lihat Abraham, bapa bangsa, cuma memiliki satu orang anak. Itu pun diperoleh dengan susah payah ketika sudah berusia 90 tahun.
yang baru mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhan. Tapi akan terjadi ketika Tuhan meminta supaya anak itu dipersembahkan dan dikorbankan kepadanya. Abraham dengan ikhlas melaksanakan apa yang dijanjikan. Dia itu Moria dan mau mempersembahkan harta satu-satunya yang dia miliki untuk dikembalikan. Pengalaman Abraham mengajak kita sekalian. Dia sekalian. Bagaimana kita mewujudkan pengorbanan itu sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita memberikan tempat pada Tuhan, bagi Tuhan di dalam kehidupan. Paulus dalam suratnya kepada umat Roma tegaskan, bagi dia yang pertama dan utama itu adalah Tuhan. Tuhan menjadi prioritas. Paulus itu sampai lupa kali karena kesibukan dalam melaksanakan tugas. Dan akhirnya dia mengorbankan hidupnya sendiri, kepalanya dipenggal di kota Roma, hanya demi kesaksiannya kepada Tuhan. Inilah semangat pengorbanan, memberikan prioritas dalam hidup. Apa yang menjadi paling penting di dalam hidup. Dan dalam ayat Yesus secara terang mengajak kita semua untuk tinggalkan kitabnya kesibukan dan kita naik ke puncak gunung, naik ke gunung. Gunung selalu menjadi simbol tanda kehadiran Tuhan. Meninggalkan kesibukan dan pergi berjumpa dengan Tuhan, dan di sana ia mengalami transfigurasi, perubahan wajah yang luar biasa dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Itulah perubahan yang diharapkan dari kita semua ketika melaksanakan masa prapaskah, masa doa. Bapak Ibu saudara-saudara, masa doa kita berlangsung selama 6 pekan tertentu. Hari-hari ini para suster turun gunung, bukan naik gunung, turun gunung dan berada di jalan ini. Mereka hadir di tengah kita, memberikan animasi, memberikan contoh, mengajar kita bagaimana semestinya kita memperdayakan lingkungan dan hidup. Kami di pastoran hari-hari ini menikmati makanan yang enak. Makanan buatan para suster menggunakan bahan-bahan lokal yang bisa menghasilkan sesuatu. Inilah pelajaran berharga yang boleh kita terima. Mari kita merubah wajah rohani kita dengan mengikuti pelajaran-pelajaran. Kemarin selama 4 jam kami bertemu dengan anak-anak SMA. Saya kagum dan saya bangga. Semua sekolah negeri tetapi masih memberikan perhatian terhadap nilai-nilai rohani yang direncanakan oleh Roh, yang direncanakan oleh umat untuk mengembangkan umat. Kami memberikan masukan. Dan sore kemarin mestinya kami bertemu dengan Bapak dan Ibu, tapi cuaca kita membatasi kita untuk bertemu. Kami hanya mau mengatakan itu. Seluruh gerakan perubahan kita mestinya berangkat dan bertolak dari kitab. Karena kitab suci adalah buku pegangan dan pedoman kehidupan kita. Untuk membuat kehidupan gereja menjadi enak dan menarik, kita harus bertolak dari kitab suci, seperti digambarkan oleh bahasa anak-anak itu. Abraham memberikan kita contoh bagaimana harus bertobat. Paulus mengajak kita untuk memberikan prioritas bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengajak kita dalam kesibukan kita sehari-hari. Jangan lupa, dekadekno naik gunung. Di mana gunung itu, inilah gunung kita. Gereja yang kita perjuangkan dengan darah, menghasilkan bangunan yang indah dan elok.
tidak punya arti kalau kita tidak memberikan nilai dan harga. Mari kita saling mendoakan semoga pertemuan umat itu adalah profesional dalam kehidupan kita, dalam kunjungan pastor. Selama ini SPD selalu diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan umat. Terima kasih kepada Pak Wakil yang telah meletakkan dasar untuk pembangunan kita di umat ini. Dan mohon maaf kalau dalam perjalanan ketika para imam kami SPD hadir di tempat ini tidak mampu mengembangkan amanah dari 3 Pulau. Dari tempat ini kami SPD penerus dan pelanjut karya para jurnalis kami mohon. Dan hari ini para saudara kami Pak Anjas meninggalkan misi Afrika dan sekarang ada bersama dengan kita. Mari kita berkata bekerja sama satu dalam hati dan kata untuk membangun provinsi ini sesuai dengan harapan sang jurnalis kita pada waktu yang telah meletakkan dasar baik. Mari kita berdoa bersama-sama semoga provinsi ke depan semakin bersinar, semakin berkarya seperti pengalaman Yesus di Tuhan memberkati. Selamat Kristus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan dan kasih, untuk selalu berjuang mewartakan karya Tuhan. Leso boleh kami tagi kampung Morin Agungaran Kudus sanggar umat paroki Santo Yohanes Kumanlengkelan Neka kuasnya kota.
menjumpai dan menemukan seperti apa. Tuhan, ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal di dalam nanti. Para kotak dasar paroki ini, khususnya Pater Koler dan semua imam yang telah meninggal yang pernah bertugas di paroki ini, para tokoh umat, para imam, biarawan-biarawati,
itu yang ku tahu yang abadi. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Itu akan mengajak satu sama lain untuk kita menemukan kebahagiaan. Bukan pada warna putihnya juga, tetapi di dalam hati. Pada Anda, Bapak Paroki Santo Yohanes Kemandi Kuela yang kasih, Bapak Alex selaku Bapak Ketua Dewan Paroki dan anggota DPP yang sangat kami kasih, Pak Terios selaku Direktur Lembaga Bible Center SPS dan SPDMP, juga anggota tim yang hadir di sini. Ada Direktur Terminal dan nilai-nilai Bapak-bapak Ketua KBG, Bapak Mama, ACKE, umat Paroki Santo Yohanes Kemandi Kuela yang sangat kami kasihi dan kami banggakan. Juga para suster, adik-adik yang terkasih, mari kita tepuk tangan. Kekuatan mengajak, saling mengajak, membuatkan kebahagiaan, bagaimana yang dialami oleh ketiga murid di atas gunung Salak. Dan kita juga mengalami kebahagiaan itu di atas wadah paroki Santo Yohanes Kuela ini. Karena itu, ini semua tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bantuan yang luar biasa. Dari hati yang ikhlas, saya mewakili para suster seprovinsi Flores Barat, pimpinan provinsi dan para suster, juga para calon, mengucapkan limpah terima kasih, syukur yang mendalam, pertama kepada Allah Tritunggal yang telah menggerakkan banyak hati untuk mendukung seluruh kegiatan ini secara berbaik. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Pater Andras selaku Pastor Paroki Kuela yang juga telah mengundang dan mengajak kami, mari kita mengalami kebahagiaan, kemuliaan Tuhan di Paroki Kuela ini. Kami sungguh merasakan bahwa tanpa ajakan Pater Andras, pasti program ini mungkin dilakukan. Tetapi sungguh luar biasa, ajakan ini berkekuatan sesuai dengan bacaan-bacaan suci hari ini. Benar yang Pater Yosi hari tadi, kita hidup di atas dasar sadar. Jika kita sungguh-sungguh, kita akan menemukan kebahagiaan. Yang kedua, tentunya kami berterima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Timur yang juga telah mendukung kami dengan obat-obatan untuk diberikan kepada umat di Paroki Kuela ini. Melalui Bapak Yon selaku Kepala Puskesmas Kuela dan tim medis yang sejak kemarin dengan setia penuh pengorbanan. Kami juga sibuk di belakang dan urus yang lain. Bapak Yon dan tim medis dengan penuh pengorbanan tanpa menuntut balas melayani Bapak Mama Lema Sekali ini yang kemarin dan hari ini untuk datang mengalami pelayanan dari Bapak Yon dan tim medis. Yang berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada Patriot dan tim Bible Center yang meski baru pulang dari Sumba dengan segala pengorbanan dan terbatas waktu mereka masih ada di sini dan mereka mau
tujuan misi yang sama. Itu yang membuat kita bahagia. Terima kasih Pak Rio, Suster Irina, Brother Tony, dan Suster Eni yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ketua KBG yang sangat luar biasa antusias dan seluruh umat KBG di setiap KBG yang dengan setia dan memperlakukan kami secara spesial. Kami merasa ini sangat luar biasa, dukungan yang luar biasa untuk perjalanan panggilan dan urusan kami. Yang pula untuk Wahulu dan adik-adik keluarga besar SMA Negeri 1 Ela yang sudah menerima kami setiap kalian. Mari kita tepuk tangan. Meski bukan mengerikan saat itu, tetapi hati tidak gentar. Bahwa suara ketakutan seperti tidak mungkin tadi berpahwa sangat manusiawi. Dan akhirnya kita mengalami mujizat yang luar biasa. Karena itu, terima kasih untuk doa-doa yang menyertai kami dalam perjalanan dari Luteng tiba di sini dengan membaca secara kuliah. Disambut dengan tarian yang luar biasa. Dan juga sambutan secara adat yang mengajak kami untuk merasakan sebagai ende, sebagai akses bagi kami. Merasa bersyukur sekali dan merasa kita. Karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Adik-adik sekalian kalau tidak kalah, mari kita utang. Setiap hari mereka menyanyikan dengan nyanyi dan karya mereka. Membuat kami merasa semangat dan juga terlibat langsung dalam perayaan kemerdekaan ini. Kalau saya makin lama, mungkin akan hilang makna kebersamaan kita. Karena itu di akhir ucapan terima kasih, saya mohon maaf untuk semua keterbatasan kami. Memang akan membawa salah, kemudahan, perilaku, tata bahasa tubuh kami yang kurang berkenan di hati Bapak Mama, Pak Randa, dan seluruh umat ini. Kami mohon maaf yang besar-besar. Dan kami juga berterima kasih untuk kesabaran kita dalam pelayanan ini. Yang terakhir, saya mau memperkenalkan pada kita semua rombongan dan Yesus. Pertama sekali tim Bible. Mari kita tepuk tangan. Sebagai direktur Lembaga Bible Center bersama SPD dan SSP, akan berkenalan. Yang kedua, Suster Irina. Silakan berdiri sebagai wakil direktur Lembaga Bible Center. Yang ketiga, ada saudara kami yang selalu setia bersama kami, Brother Tony SPD. Sebagai pemimpin komunitas juga sedia dalam rombongan kami. Pemimpin komunitas Warga kemudian ada Suster Yosefin Pratlawati. Ini kami punya kakak dalam gerakan pemberdayaan anak perempuan. Juga ada Pegambe. Silakan berdiri.
Tuhan tadi kalau dibilang, "Betapa bahagianya kami ada di tempat ini dulu. Kami mau mendirikan tiga firman." Tapi ya kata-kata yang berjumlah putih, berikan kebahagiaan. Betapa bahagianya hati kami untuk kesempatan juga hidup ini hanya untuk Tuhan. Semoga kehadiran para suster, kami semua dari tim Bible Center membawa berkat sendiri bagi umat PKI yang ada Bapak-bapak, saudara-saudari, para suster, ketika suster Pauline ngomong, saya para suster mata kita bukan percaya seperti Petrus. Mudah-mudahan mereka tidak lupa pula kembali ke percaya. Karena Yesus bilang kita harus turun kembali ke lembah. Tidak boleh katakan. Baik, saya atas nama tim Bible Center Pusat Kitab Suci Santo Arnoldus juga mau berterima kasih kepada Pastor Anjas atau perwakilan Dewan serta umat yang telah berkenan menerima kehadiran kami dalam kegiatan Bible Center. Ya, kemarin sore, kemarin pagi kami sudah membuka center bersama dengan anak-anak SMA. Dan rencananya kemarin sore mau bertemu Papa Mama, kita saling center. Tapi karena cuaca tidak bagus, maka center kita tidak menyala. Maka hari ini saya mau kita center itu. Ya, jadi seperti sudah Pauline katakan tadi, pusat kitab suci ini adalah pusat bersama antara pastor-pastor SDD dan suster SSPS Provinsi Flores Barat. Pusat ini baru dibentuk pada tahun 2020 ketika mendapat tantangan dari Kapolres Klundeng, Monsignor Ciprianus Korban. Januari 20 yang merayakan pesta Bapak Arnoldus bersama kami. Lalu dia lontarkan pertanyaan, ya para pastor dan suster, kami ini sudah bekerja lebih dari 100 tahun termasuk di Elan itu. Apa yang menjadi kekerasan dalam pelayanan kami? Kami semua tersipu-sipu, malu dan sekaligus marah. Karena kami tahu SPD dan SPS itu sudah buat banyak sekali di mengenai ini. Ingat Pater Otto di sini, Pater Yanus Malan dalam bidang pendidikan, Suster Sekula dalam bidang kesehatan, dan masih banyak lagi suster pastoran berkarya. Dan ketika ditanya, apa yang menjadi kekerasan kamu? Kami merasa malu. Apakah pelayanan kami selama ini tidak diakui oleh umat Tuhan? Bapak-bapak, berdasarkan pertanyaan itu kami kembali ke dalam dan kami refleksi. Betul, sebagai serikat sadar Allah dan putri-putri Abi Roh Kudus, oleh banyak hal kami kerjakan, tapi harus ada fokus, dan fokus itu adalah kita. Dalam penelitian yang dibuat oleh Pusat Pastoral Uskup Klundeng tahun 2022, dari total umat Katolik menerai Uskup Klundeng yang berjumlah 800.000 lebih, dengan bagiannya masih sekitar 500.000 tidak mengenal dan tidak mencintai Kristus. Ini satu persoalan besar. Agama Katolik sudah masuk tahun 1913. Tahun 2022 ketika ditanya tentang kitab suci, mereka bilang kami tidak tahu dan tidak berminat terhadap kita. Ini persoalan besar. Berdasarkan hasil itu, maka tim ini dibentuk dan kami berjalan keliling untuk berbagi pengalaman, sharing dengan umat bahwa kitab suci itu penting dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik.
Satu Hieronymus dia bilang begini, kalau tidak mengenal kitab suci, berarti tidak mengenal Yesus Kristus. Karena dalam kitab suci kita baca, kita temukan cerita-cerita tentang Yesus. Para bapak konsili dalam konsili Vatikan kedua tahun 62 sampai 65 sudah menegaskan kitab suci itu adalah sancaran jiwa. Makanan jiwa. Sebab tidak belajar, kita belajar. Tapi tidak apa, berhalangan saja. Nah, berdasarkan penegasan-penegasan itu, maka kami sekarang tim SPD dan SSPS berjalan keliling dari paroki ke paroki, dari sekolah ke sekolah. Kami ingin meyakinkan umat bahwa kitab suci itu perlu kita ketahui. Tidak hanya kita miliki, tapi kita baca, kita renungkan, dan kita wujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kami di sini, kami terima kasih. Satu saya, Pater Otto sudah meletakkan dasar yang kuat, termasuk tentang kitab suci itu. Kami mengajak para pengamat, saudara-saudari, mari kita gunakan kitab suci itu di dalam keluarga kita masing-masing. Dan di dalam kelompok tidak hanya kalau kita dalam kita kalau boleh kita bantu kelompok kita suci, membaca, merenungkan dan berusaha untuk mewujudkan kitab suci itu di dalam keluarga. Dan secara khusus para pandai ya ketika kita memiliki tema tahun ekologi integral. Semua kita dipanggil untuk memberikan perhatian khusus terhadap ekologi lingkungan hidup, baik eksternal maupun internal. Nanti pulang membaca kita kejadian bab 1 ayat 30. Ya, bab 1 ayat 36 sampai 30 itu perintah dari Allah sendiri. Yang menciptakan kita sebagai makhluk penciptaan, segambar dan serupa dengan Dia. Dan Dia berikan kepada kita untuk menjaga lingkungan hidup. Jadi sekali lagi atas nama Tuhan Center, kami berterima kasih kepada masyarakat, kepala bersama DPC dan umat dunia serta anak-anak, kepala sekolah dan para guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk kegiatan kita itu. Tuhan memberkati kita dan bila kita ada kebenaran kami berdoa. Terima kasih. Dia menunjuk kami dari kita semua sehingga kita semua berkumpul bersama dan hari ini dan besok kita berkumpul bersama kepada Tuhan dengan sabda yang sungguh mengucapkan kita. Dan kita tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena oleh istilah seperti itulah Pastor Gubernur para suster rela meninggalkan ketinggalan Allah dan melepaskan keinginan berurusan manusia dan hari berada bersama kita pada hari-hari ini untuk bermisi berada melayani apa itu perbuatan siapa itu punya perbuatan dan bukan hanya
dimensi ukur pengobatan gratis, pemeriksaan mata gratis dan pemberian kesehatan lainnya APBP. Karena itu kami ucapkan terima kasih banyak para siswa. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu kita. Dan kita kasih. Terima kasih. Atas nama Ahmad dan juga Bapak Egi, kami ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf. Sekiranya ada sikap dan bentuk karya kami yang kurang berkenan di hati para siswa atau juga kami mohon maaf. Jika ada yang salah dan kami itu kita ulang di sana agar biar kami berlalu bersama air dan laut. Siswa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih para siswa atau program berada bersama kami selama hari-hari ini. Kami sungguh merasakan bahwa kehadiran para siswa sungguh membawa berkat buat kami. Kami sudah merasakan juga ambil pengalaman siswa. Siswa datang itu bukan lepaskan bagaimana. Kami sudah cemas sekali. Tahu bahaya ini. Antara penerima yang sudah disiapkan oleh keluarga besar, kesemaan satu lalu, dan kita ingin mengambil itu dulu sudah selesai. Sudah lakukan harus sudah kita lakukan begini, dan kita lakukan batal. Kami sudah siapkan itu, kami sudah siapkan itu, bagaimana kami bisa. Tapi kita kurang ternyata. Sekarang ini kita bersedia, kita lewat di berhenti total. Akhirnya kami langsung berarah ke dalam dan akan melakukan kami bersyukur bersama. Kita berpesangan dulu. Dan kita kami semua merasakan dalam seperti melalui kesehatan. Dari beberapa orang dari ibu-ibu dan rumah berkata-kata luar biasa. Pemeliharaan makanan lokal, pengobatan tradisional, pengobatan gratis, pemeriksaan mata gratis, nanti yang penuh dinamika, semuanya sungguh dikemas dengan baik. Karena itu sekali lagi terima kasih banyak. Kita tepukan sekali lagi. Terima kasih juga untuk tim Malaysia kemarin pesan dari beberapa siswa dan beberapa guru yang mengikuti kegiatan kemarin di sekolah sungguh luar biasa. Mereka dipercaya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Singkatnya ada banyak yang telah dibuat selama beberapa hari oleh para siswa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Kemarin ada bisik-bisik bilang begini, aduh bagus sekali ya. Kalau ini undang para siswa ini kita buat kegiatan tiap tahun dengan mereka ya. Nanti kami akan pertimbangkan detail. Mungkin kegiatan ini kalau bisa akan menjadi agenda tahunan buat kita semua. Buat kami di perwakilan. Terus terang kami sungguh dipercaya oleh kehadiran para suster, Rudel dan Paten. Terima kasih berikut saya sampaikan kepada DPP, DKP, para ketua stasi kepala wilayah, umat sekalian sudah sungguh terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak untuk kita semua. Saya tahu kita semua sudah bekerja dengan hati, dengan tulus untuk menyukseskan acara ini misi terpadu para siswa ini. Kita tepuk tangan dulu.
Terima kasih juga kepada keluarga besar semester adalah Bapak Kepala Sekolah, para guru yang sudah turut berpartisipasi dalam acara penerimaan kemarin serta yang sudah bersedia menerima tim Mader Center untuk boleh berliterasi kitab suci di sekolah. Berharap sekolah-sekolah lain juga ke depan kita bisa berkolaborasi bersama untuk program-program rohani yang bisa kita rancang ke depan. Lalu terima kasih banyak juga untuk Dinas Kesehatan Manggarai Timur dalam hal ini Puskesmas Telar yang sudah berkoordinasi dengan para suster serta paroki yang sudah membuat pengobatan gratis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk kita semua yang sudah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan ini, khususnya keluarga-keluarga yang dengan tulus hati menerima para suster. Terima kasih banyak. Kegiatan kita belum berakhir. Masih ada kegiatan hari ini dan besok. Setelah ini masih dilanjutkan, kita bertahan sebentar. Ada pengobatan gratis, pemeriksaan mata gratis. Kalau ada kegiatan kami dengan para suster juga umat, bertahan sebentar. Setelah ini untuk pengobatan gratis, pemeriksaan mata gratis itu berlangsung di Tribun. Jadi karena untuk menghindari antrian yang terlalu panjang, per KTP, nah atau lebih kau tetap mau apa? Boleh tetap. Jadi yang merasa diri sakit itu, mulai dari KTP, boleh tulis 1, boleh tulis 2, atas, di atas, di Tribun. Sedangkan yang lain tetap di sini bersama tim Mabel Center.